Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang rawatan burung murai batu, balak ataupun nokta ataupun ekor hitam, dan settingan untuk lombanya. Nah, di sini sekarang banyak teman-teman semua burung-burung murai batu ekor hitam. Burung turunan dari ekor hitam yaitu balak. Jadi silangan misalkan ekor hitam sama ekor putih jadinya balak ataupun nokta. Nah, di sini kita melihat dari terahnya teman-teman semua yaitu ekor hitam. Nah, ekor hitam ini sendiri biasanya itu ada di pulau-pulau seperti Mentawai, Pulau Nias. Nah, Nias itu biasanya Teluk Dalam, Sibolga dan sebagainya. Terus ada di Sabang, ujung Aceh. Nah, di sini rata-rata tempat burung murai batu indukannya itu kan di pinggir-pinggir pantai, di rawa-rawa. Nah, di sini di pesisir-pesisir lah yang cuacanya panas, teman-teman semua. Cuacanya panas. Nah, di sini kita harus melihat ini seperti apa sih di alamnya. Nah, baru setelah ini kita mencari settingan dan rawatannya. Nah, di sini saya dulu mempunyai burung murai batu ekor hitam, nokta, juga ada beberapa seperti namanya unyil. Nah, unyil ini kan sudah ada lomba event dulu di Cibubur, dia masuk juara 1 dan juara 2 juga. Nah, di sini saya akan sharing pengalaman cara perawatannya. Nah, di sini perawatannya itu hampir-hampir sama, tapi ada perbedaannya lah dari ekor putih. Yang pertama, ekstra puding. Nah, ekstra puding burung murai batu yang saya sebut tadi, mau dia pastol ataupun dewasa, itu lebih banyak dari ekstra puding burung murai batu ekor putih ataupun dia seri F ataupun larwo. Karena ini di pesisir teman-teman semua. Nah, di pesisir itu dia kan banyak makannya. Karena itu kan panas, cuaca ini metabolismenya terbakar. Nah, itu karena saking panasnya dia makannya itu lahap. Contoh kalau misalkan kita bekerja, kita cuacanya panas dan energi kita terkuras, misalkan kita makan itu lebih banyak daripada kita yang cuma diam dan sebagainya. Nah, ini ekstra puding lebih banyak. Dan coba kita perhatikan lagi, kalau misalkan kita berikan ekstra puding jangkrik. Nah, ekstra puding jangkrik kita berikan nih ke burung murai batu, kita kasih 10, itu biasanya cepat dia makan. Berbeda sama ekor putih. Nah, ekor putih biasanya agak lambat. Nah, coba perhatikan di situ saja. Ekor hitam itu lebih cepat memakan jangkrik 10 daripada ekor putih. Jadi ekor hitamnya itu biasanya lebih banyak dari ekstra pudingnya. Nah, di sini kita coba lihat 2 faktor saja. Jadi ekstra puding kita berikan up, misalkan minimal itu 10. Kalau saya berikan untuk ekor hitam, nokta dan sebagainya 10. Biasanya di atas 10, kadang 15, kadang 20, kadang 25. Karena dia cepat memakannya. Memang itu yang dibutuhkan untuk burung murai batu ekor hitam. Nah, ini untuk ekstra puding. Dan kalau misalkan mau ditambahkan kroto, itu boleh juga seminggu 2 kali, ataupun kita tambahkan ulet juga nggak masalah. Nah, di sini untuk ekstra puding. Yang kedua adalah penjemuran. Nah, penjemuran burung murai batu ekor hitam ini biasanya dia kuat, rata-rata kuat dijemur teman-teman. Mau 30 menit, 40 menit, 1 jam. Dan saya dulu mempunyai yang saya jemur 2 jam teman-teman semua. Kalau nggak 2 jam dia tidak jalan. Karena itu memang kita lihat dari dasarnya tadi, dia di alamnya panas. Nah, kita jemur ini nggak masalah dia. Mau 2 jam itu dia biasa-biasa saja.
Berbeda sama ekor putih. Ekor putih itu kan biasanya ini kayak di Pariaman, Pasaman, itu kan di area-area gunung. Berbeda sama ekor hitam ini sendiri. Nah, itu jemurnya harus kuat. Nah, kalau misalkan jemurnya tidak kuat, teman-teman semua, bisa dia tidak fit, dia ngembangin bulu, tidak mau bongkar, dan banyak lagi masalah. Biasanya saya jemur untuk ekor hitam, balak ataupun noktah ini di atas 1 jam. Karena memang itu yang dibutuhkannya. Nah, selanjutnya mandi. Nah, mandi ini random, teman-teman semua. Kalau misalkan dia belum mempunyai atau masih pastol, dia masih ngeriwik, kurang birahi, kita mandikan sebelum dijemur. Tetapi kalau dia udah stabil di gantangan, saya mandikan di sore hari untuk penyetabilan antara birahi dan emosinya. Nah, selanjutnya pengembunan. Nah, pengebunannya ini sebisa teman-teman semua, kalau misalkan kita ada waktu bisa diembunkan atau bisa tidak. Kalau misalkan pengumbaran juga ini ya, boleh lah. Kalau ada pengumbaran boleh kita umbar. Kalau misalkan tidak, itu nggak masalah, nggak usah kita umbar juga ya teman-teman semua. Tapi kalau misalkan nanti kita lihat dia kurang stamina di gantangan, kita bisa main jemur sauna aja. Nah, jemur sauna ini kerodong kering, burung kering. Nah, untuk lengkapnya bisa simak di video saya sebelumnya. Nah, ini untuk rawatan hariannya. Nah, untuk rawatan lomba. Nah, rawatan lomba ini sebelum kita bawa ke gantangan, kita berikan dulu jangkrik agak banyak, misalkan 10 atau 15. Nah, kita berikan jangkrik dulu. Nah, setelah nyampe di gantangan, nah ini rata-rata burung murai batu ekor hitam ini pasti bongkar di gantangan, karena faktornya lumayan teman-teman semua, karena saking panasnya dia faktornya tinggi teman-teman ekor hitam. Nah, kalau faktor ini biasanya dia dengar suara burung murai batu langsung tarung dan sebagainya. Nah, makanya pengkondisian di gantangan teman-teman semua, pengkondisian di gantangannya kita harus perhatikan. Nah, kalau misalkan dia sudah bongkar isian, kita tempatkan di tempat yang kayak misalkan tempat adem, tempat tenang, kita agak jauhkan dari area gantangan. Nah, kalau bisa taruh di bawah saja, jangan kita gantung. Kalau burung bocor, digantung makin bocor. Jadi kita taruh, kalau misalkan dia bongkar isian, kita tepukin. Dia bongkar isian, kita tepukin supaya dia tidak kehabisan tenaga nanti di gantangan. Nah, setelah itu kita gantangkan. Nah, di gantangan ini kita perhatikan teman-teman semua untuk burung-burung murai batu ekor hitam, karena kalau misalkan dia tidak stabil, dia ada yang nampar, ada yang turun, sekalian faktornya dia bongkar isian nampar, karena nampar di jeruji dan sebagainya. Jarang burung-burung ekor hitam ini kalau pas settingannya dia ngelowok, jarang. Kalau udah tinggi ekstra puding, tinggi semuanya, biasanya dia minusnya itu agak galak teman-teman, agak galak. Karena itu dia terlalu faktornya tinggi, terlalu cepat naik panasnya. Nah, makanya bisa kita stabilkan sebelum digantangkan. Kalau misalkan terjadi kasus seperti itu, kita bisa berikan cacing teman-teman semua. Jadi kita berikan cacing 1 ekor atau 2 ekor sebelum digantangkan, misalkan 2 season. Nah, itu cacing itu kan memang kan dia cepat tercerna sama tubuh, dia untuk mengademkan, untuk menetralkannya. Nah, selanjutnya kita bisa berikan kroto juga hampir bagus, tapi jangan terlalu dekat. Kalau misalkan kroto terlalu dekat, nanti dia ini ya, agak ini kadang-kadang dia paruhnya dia gesek-gesekan ke tangkringan, karena itu kan ada airnya. Nah, ada airnya, dia gesek-gesekan nanti membuat dia juga tidak main durasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya dari kroto, kita lihat kalau misalkan kita sudah berikan ini kroto, kita bisa berikan cacing. Dan kalau misalkan kalau tidak ada 2 itu ini ya, ada 1 lagi tuh
ulet yang ada di daun pisang. Itu bisa kita berikan sebelum digantangan. Tapi kita bersihkan yang putih-putihnya itu dulu. Nah, kalau misalkan ini sudah kita lakukan tetapi masih dia ada galak, ada nampar ataupun turun, kita coba tempel dengan burung murai batu betina. Nah, fungsi burung murai batu betina ini untuk menyetabilkan dia, teman-teman, untuk menyetabilkan dia supaya birahi, emosi, tenaganya dia stabil. Kita tempel saja hariannya. Nah, kalau misalkan punya saya dulu, saya satukan dengan burung murai batu betina. Dia ini kalau misalkan mau digantangkan itu tidak ada setting-setting lagi, tinggal ambil, dimasukkan ke kandang, bawa ke gantangan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan settingan burung-burung murai batu yang ekor hitam, balak ataupun nias itu berbeda sedikit karena memang perbedaan tempat, teman-teman semua. Dan burung ekor putih itu rata-rata di daerah cuaca dingin, ekor hitam daerah pesisir yang tadi saya bilang. Nah, di sini ini garis besarnya. Rata-rata burung murai batu ekor hitam seperti ini settingannya. Nah, kalau misalkan ada 1-2 yang berbeda, nah itu memang ada yang seperti itu, ada yang aneh-aneh, tapi kebanyakan itu rata-rata seperti ini. Oke ya teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalkan mau ditanyakan secara detail, silahkan WhatsApp saya. Nomornya di deskripsi. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.